Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Apakah alam semesta ini ada yang menciptakannya? Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Bagaimanakah cara mengenal Sang Pencipta? Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang mari kita menyimak semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Amin. Apakah alam semesta ini ada yang menciptakannya? Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Binatang ada, tidak mungkin ada yang dengan sendirinya. Manusia ada di dunia ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua makhluk yang ada di dunia ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Bukit, lembah, daratan, lautan, adanya siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan. Nah, semua itu pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada yang mengaturnya. Anak-anak, adakah yang bisa menciptakan itu semua? Apakah manusia yang sangat pintar dan cerdas bisa menciptakan itu semua? Jawabannya tidak. Karena manusia saja diciptakan. Ada yang membuatnya. Jadi siapakah yang membuatnya? Jawabannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Alam semesta dan seisinya adalah makhluk, karena semua itu diciptakan oleh Allah. Dan yang menciptakan adalah Khalik, artinya yang menciptakan hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan taman bunga ini begitu indah. Bunga yang berwarna-warni, jenis bunga yang bermacam-macam, tumbuh di tempat yang begitu luas. Adakah semua ini yang menciptakannya? Manusiakah yang menciptakannya? Tentunya yang menciptakan semua itu bukan manusia. Berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar manusia tidak satupun yang bisa menciptakan itu semua. Tiada satupun yang bisa menciptakan itu semua. Jadi, siapakah yang bisa menciptakan itu semua? Hanya satu yang dapat menciptakan alam semesta dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagai Sang Pencipta, jika Allah tidak ada, maka semua alam semesta dan seisinya juga tidak mungkin ada. Jadi alam semesta ini ada karena Allah ada, dan Dialah yang telah menciptakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwal rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihatlah alam ini. Begitu indah. Matahari akan mulai turun, terbenam, menyembunyikan dirinya karena sudah saatnya. Bulan yang akan muncul jika malam sudah tiba. Itu semua telah diatur sedemikian rapihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adanya siang dan malam, Allah lah yang telah mengatur semuanya. Lihatlah, Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk, mulai dari tumbuhan, binatang, manusia, termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh kita. Dan juga mulai dari makhluk yang terkecil sampai yang terbesar. Bahkan makhluk ciptaan Allah yang ada di atas, seperti langit, bulan, bintang, matahari, planet-planet, dan banyak lagi jenis ciptaan Allah yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita hitung. Dengan mengenal ciptaannya, kita bisa mengenal dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa alam tersebut hanya sebagian kecil contoh dari ciptaan Allah. Bahkan masih banyak lagi jenis ciptaan Allah dan tidak akan pernah dapat kita hitung. Jadi, salah satu untuk mengenal Allah yaitu dengan memikirkan semua ciptaan Allah. Jangan sekali-kali untuk memikirkan zat Allah, karena kita tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Ibni Abbasin, anna qauman tafakkaru fillahi azza wa jalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fa innakum lang taqdiru qadrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan ada suatu kaum yang memikirkan tentang zat Allah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Akal pikiran manusia terbatas, hanya bisa digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun harus didukung dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keimanan kita kepada Allah semakin bertambah. Apa itu iman? Iman artinya percaya. Percaya kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara pertama diucapkan dengan lisan, kedua diyakini dalam hati, dan ketiga diamalkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Dia adalah Allah yang Maha Pencipta yang telah mengatur semua kehidupan di alam semesta ini. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Bagaimana kejadian manusia? Manusia adalah salah satu bukti kebesaran ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia ada karena Allah telah menciptakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini, iman kita akan semakin bertambah yakin dan percaya kepada Allah. Dan semoga keimanan kita kepada Allah akan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.